Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk tetap berkuliah. Pada hari ini kami kelompok 6 akan mempresentasikan tentang keterampilan menulis praktis. Saya Muhammad Fauzan sebagai moderator. Lalu pemateri ada Ihsan, Ilham Jaya Sukma, Lailatul Farha, Misbahul Anwar, Muhammad Hilman Firmansyah. Langsung saja masuk ke pemateri pertama yang akan dibawakan oleh Misbahul Anwar. Keterampilan menulis praktis. Keterampilan menulis. Pengertian keterampilan menulis. Keterampilan menulis adalah kemampuan seseorang dalam melukiskan lambang grafis yang dimengerti oleh penulis bahasa itu sendiri maupun orang lain yang mempunyai kesamaan pengertian terhadap simbol-simbol bahasa tersebut. Keterampilan menulis juga kemampuan mengungkapkan gagasan, pendapat, dan perasaan kepada pihak lain dengan melalui bahasa menulis. Selanjutnya, tujuan keterampilan menulis. Tujuan keterampilan menulis: 1. Memberitahu atau mengajar. 2. Meyakinkan atau mendesak. 3. Menghibur atau menyenangkan. 4. Mengutarakan atau mengekspresikan perasaan dan emosi yang berapi-api. Dan yang kelima, digunakan sebagai cara berkomunikasi. Selanjutnya, manfaat keterampilan menulis. 1. Mengetahui potensi diri. 2. Dengan mengembangkan berbagai gagasan kita terpaksa berpikir. 3. Lebih banyak menyerap, mencari serta menguasai informasi. Yang keempat, menulis berarti mengorganisasi gagasan secara sistematik. Yang terakhir, yang kelima, melalui tulisan kita dapat menjadi peninjau dan penilaian gagasan kita secara objektif. Sekian. Selanjutnya yang akan disampaikan oleh Lailatul Farha. Selanjutnya, saya akan menerangkan tentang resensi. Yang pertama yaitu pengertian resensi. Resensi secara etimologi berasal dari bahasa Latin, dari kata kerja revider atau recenser yang memiliki arti melihat kembali, menimbang, atau menilai. Dalam bahasa Belanda, dikenal dengan resensi, sedangkan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah review. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, resensi diartikan sebagai pertimbangan atau pembicaraan tentang buku dan sebagainya. Secara garis besar, resensi diartikan sebagai kegiatan untuk mengulas atau menilai sebuah hasil karya, baik itu berupa buku, novel, maupun film, dengan cara memaparkan data-data, sinopsi, dan kritikan terhadap karya tersebut. Yang kedua yaitu tujuan penulisan resensi. Adapun penulisan resensi diajukan dengan maksud sebagai berikut. A. Membantu pembaca mengetahui gambaran dan penilaian umum dari sebuah buku atau hasil karya lainnya secara ringkas. B. Mengetahui kelebihan dan kelemahan buku yang diresensi. C. Mengetahui latar belakang dan alasan buku tersebut diterbitkan. D. Menguji kualitas buku dengan membandingkan terhadap karya dari penulis yang sama ataupun penulis lainnya. E. Memberi masukan kepada penulis buku berupa kritik dan saran terhadap cara penulisan, isi, dan substansi buku. Yang ketiga yaitu jenis-jenis resensi. Secara garis besar, resensi dibagi menjadi 3 jenis, yaitu resensi informatif. Yang kedua, resensi deskriptif. Yang ketiga, resensi kritis. Namun, ketiga jenis resensi di atas tidak baku karena bisa saja dalam sebuah resensi ketiganya diterapkan secara bersamaan. Selanjutnya yaitu unsur-unsur resensi. Dalam membuat resensi, terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi agar resensi yang dibuat menjadi jelas dan berkualitas. Berikut ini adalah beberapa unsur yang harus ada dalam pembuatan resensi. 1. Judul resensi. 2. Menyusun data buku.
Menyusun data buku dapat dilakukan sebagai berikut. A. Judul buku. B. Pengarang. C. Penerbit. D. Tahun terbit beserta cetakannya. E. Dimensi buku. F. Harga buku. Yang ketiga yaitu isi resensi buku. Yang keempat, penutup resensi buku. Selanjutnya yaitu tahap penulisan resensi. Berikut ini akan dijelaskan tahap-tahap dalam penulisan sebuah resensi buku. 1. Tahap persiapan. 2. Tahap pengerjaan. A. Membaca dengan detail dan mencatat hal-hal penting. Sebelum membuat resensi, bacalah terlebih dahulu buku yang akan diresensi hingga tuntas, lalu mencatat kutipan dan kata-kata penting di dalamnya. B. Membuat isi resensi, di antaranya 1. Membuat informasi umum tentang buku yang diresensi. 2. Menentukan judul resensi. 3. Membuat ringkasan secara garis besar. 4. Memberikan penilaian buku. 5. Menonjolkan sisi lain dari buku yang diresensi. 6. Mengulas manfaat buku tersebut bagi pembaca. 7. Penilaian dari segi kelengkapan karya, EYD, dan sistematika resensi. Selanjutnya yang akan disampaikan oleh Ilham Jayasukma. Tips dalam menulis resensi. Berikut ini adalah tips dalam menulis resensi. 1. Cari dan tentukan buku baru non-fiksi yang akan dibuat resensi. 2. Catatlah identitas buku yang akan diresensi seperti jenis buku, judul buku, nama pengarang, nama penerbit, tahun terbit, tahun cetak, jumlah halaman, jenis kertas, dan harga buku. 3. Catat dan pahami tujuan dan latar belakang penulisan buku dengan cara membaca kata pengantar atau pendahuluan buku. Buatlah daftar pokok-pokok isi buku secara keseluruhan. 4. Tentukan kelebihan dan kekurangan isi buku. 5. Tulis ringkasan materi dari buku yang dibuat resensi secara jelas dan sistematis. 6. Pada akhir resensi, berilah saran dan kesimpulan. Apakah buku yang kita resensi tersebut layak dibaca atau tidak? Contoh resensi. Judul novel 5 cm. Penulis Doni Dirgantoro. Penerbit PT Grasindo. Tahun terbit 2007. Tebal 381 halaman. Sinopsis. Buku 5 cm ini menceritakan tentang persahabatan 5 orang anak muda yang menjalin persahabatan selama 7 tahun. Mereka diantaranya bernama Arial, Riani, Zafran, Ian, dan Genta. Mereka adalah sahabat yang kompak, memiliki obsesi dan impian masing-masing. Mereka selalu pergi bersama dan ketemu setiap saat. Karena bosan bertemu setiap hari, akhirnya mereka memutuskan untuk tidak saling berkomunikasi selama 3 bulan. Selama 3 bulan berpisah, itulah terjadi banyak hal yang membuat hati mereka lebih kaya dari sebelumnya. Arial yang jatuh cinta sama teman fitnessnya, Riani yang sukses di tempat kerjanya, Ian yang akhirnya berhasil menyelesaikan skripsinya, Genta yang sukses sebagai EO perusahaan pameran, dan Zafran yang semakin tergila-gila sama Arianda, adik kandung Arial. Pertemuan setelah 3 bulan yang penuh dengan rasa kangen akhirnya terjadi dan dirayakan dengan sebuah perjalanan reuni mereka dengan mendaki gunung tertinggi di Pulau Jawa, Mahameru. Dan dalam perjalanan inilah mereka menemukan arti persahabatan yang sesungguhnya. Unsur intrinsik novel. 1. Tema. Persahabatan 5 anak muda yang punya sifat dan karakteristik yang berbeda. 2. Latar belakang. Stasiun kereta api Senen, Stasiun Lempuyung Yogyakarta, Ranu Pane Ranu, Kambolo Puncak Mahameru. 3. Waktu, pagi hingga malam. 4. Suasana, menyenangkan, mengharukan, menegangkan. 5. Alur novel ini menggunakan alur maju, mundur, artinya dalam cerita terjadi flashback ke masa lalu dan kejadian yang akan datang. 6. Gaya bahasa, menggunakan bahasa yang sangat mudah dimengerti para pembacanya. 7. Amanat. 1. Sahabat yang sejati ialah sahabat yang selalu pengertian dan solid kepada kita. 2. Hal yang harus dimiliki oleh kita semua ialah keyakinan, karena dengan keyakinan kita dapat menaklukkan apa saja yang membuat kita lemah. 8. Penokohan. 1. Arial adalah pria terganteng di antara mereka, serta bertubuh atletis. Riani adalah gadis berkacamata, cantik, cerdas, dan mengutamakan prestasi. 3. Zafran merupakan pria yang berbatan, kurus, dan anak band kocak, senang bersyair dan membuat puisi-puisi. Hidupnya seperti kurang lengkap jika tidak bersyair selama sehari. Ian adalah tokoh yang gila bola, suka makan terutama Indomie,
dan penggemar artis Happy Salma. Genta merupakan leader atau pemimpin di antara sahabat-sahabatnya. Genta adalah sosok yang baik, seorang aktivis kampus. Kelebihan dan kekurangan novel. Kelebihan novel. Dalam novel ini terdapat kata-kata yang membuat kita terinspirasi untuk semangat menjalani kehidupan. Ditambah lagi penggunaan bahasa yang mudah dimengerti dan penempatan setting waktu dan tempat yang sangat detail. Kekurangan novel, pada saat akhir cerita, keadaannya sangat begitu memaksakan dengan pembentukan keluarga antar sahabat ditambah lagi dengan keturunan-keturunan mereka yang mempunyai sifat dan karakteristik yang sama daripada orang tuanya. Selanjutnya yang akan disampaikan oleh Ihsan. Makalah. Pengertian makalah. Pengertian secara umum makalah merupakan salah satu yang membahas tentang suatu topik tertentu yang tercakup dalam ruang lingkup suatu masalah secara ilmiah. Dalam kalangan pendidikan, makalah juga dapat diartikan karya tulis pelajar atau mahasiswa sebagai laporan hasil pelaksanaan tugas sekolah atau perguruan tinggi. Umumnya, membuat makalah merupakan tugas dari guru atau dosen sebagai persyaratan penilaian untuk menyelesaikan pelajaran atau mata kuliah, baik berupa kajian pustaka maupun hasil kegiatan lapangan. Makalah juga dapat dibuat oleh narasumber lain seperti pejabat pemerintahan, rektor, dosen kepala sekolah, guru, dan lain-lain sebagai makalah kerja yang dibahas pada seminar, simposium, dan sebagainya. Biasanya, makalah kerja disampaikan dalam bentuk argumentasi hasil penelitian dengan memasukkan asumsi. Tujuan pembuatan makalah. Tujuan pembuatan makalah biasanya dikerjakan sebagai tugas akhir sekolah atau perkuliahan. Biasanya, makalah yang dibuat akan dipresentasikan dan dijelaskan lebih lanjut di depan kelas. Sistematika penulisan makalah. Secara garis besar, penyusunan makalah berisi 3 pokok pembahasan, yaitu A. Pendahuluan, yang memuat tentang persoalan yang akan dibahas meliputi latar belakang, yaitu memberi penjelasan tentang manfaat dan pentingnya judul atau topik untuk dibahas. Isi dari pendahuluan juga yaitu ruang lingkup, yaitu membahas penjelasan tentang ruang lingkup permasalahan yang menjadi batasan masalah. Yang terakhir yaitu maksud dan tujuan penulisan, yaitu memberi penjelasan tentang maksud penulisan makalah dan tujuan berisi tentang hal yang diinginkan sesuai dengan konteks permasalahan yang akan dibahas. B. Pembahasan makalah berupa uraian yang relevan dengan ruang lingkup masalah yang meliputi: pertama, membahas singkat teori pendukung berdasarkan kajian pustaka atau bahan referensi yang resmi. Yang kedua, pada dasarnya uraian adalah untuk membahas permasalahan dengan alternatif pemecahan masalah yang dikaji, yang dapat dibantu dengan faktor pendukung dan penghambat. Yang terakhir yaitu penutup. Penutup merupakan bab akhir berisi penegasan inti makalah yang dirumuskan dengan jelas, singkat, dan tegas yang meliputi: pertama, kesimpulan, berisi jawaban dan permasalahan dalam bentuk ikhtisar permasalahan. Yang terakhir, saran, yang merupakan usul atau pendapat dari penulis yang mengacu pada materi pembahasan. Berdasarkan sifat dan jenis penalaran yang dipakai, makalah dibedakan menjadi 3 kategori, yaitu kategori pertama, makalah deduktif. Adalah makalah yang penulisannya didasarkan pada kajian teoritis atau pustaka yang relevan dengan masalah yang dibahas. Kategori yang kedua yaitu makalah induktif. Adalah makalah yang disusun berdasarkan fakta empiris yang bersifat objektif, sesuai apa yang diperoleh dari lapangan, serta relevan dengan permasalahan yang dibahas.
Kategori yang ketiga yaitu makalah campuran. Adalah makalah yang penulisannya didasarkan pada kajian teoritis yang digabungkan dengan data empiris yang relevan, sesuai dengan topik yang dibahas. Makalah campuran ini juga bisa disebut makalah ilmiah, karena di dalamnya membahas mengenai permasalahan tertentu berdasarkan data yang di lapangan, bersifat objektif, dan berdasar pula pada teori-teori yang ada. Pembahasan selanjutnya yaitu ciri-ciri makalah. Menurut Alex dan Haji Ahmad Hafe tahun 2010 nomor 120 sampai 121, ciri-ciri makalah yaitu: yang pertama, logis, artinya keterangan uraian pandangan dan pendapat dapat dikaji. Yang kedua, ciri makalah yaitu objektif, artinya mengemukakan keterangan dan penjelasan apa adanya. Ciri yang ketiga yaitu sistematis, artinya apa yang disampaikan disusun secara runtut dan berkesinambungan. Yang terakhir, yang keempat, ciri makalah yaitu jelas, artinya keterangan pendapat dan pandangan yang dikemukakan jelas dan tidak membingungkan. Yang terakhir, ciri makalah yaitu kebenaran dapat diuji, artinya pernyataan, pandangan, serta keterangan yang dipaparkan dapat diuji berdasarkan pernyataan yang sesungguhnya. Selanjutnya yang akan disampaikan oleh Hilman. Ringkasan. Pengertian ringkasan. Ringkasan adalah penyajian karangan atau peristiwa yang panjang dalam bentuk yang singkat dan efektif. Ringkasan itu dapat sebuah buku, bab, ataupun artikel. Fungsi sebuah ringkasan: memahami atau mengetahui sebuah buku karangan. Ciri-ciri ringkasan. Yang pertama, inti tidak meninggalkan urutan dasar karangan. Yang kedua, kerangka dasar masih tampak jelas. Ketiga, memangkas gagasan utama menjadi lebih ringkas. Yang terakhir, tujuannya untuk memangkas gagasan. Lalu yang terakhir yang akan saya sampaikan sendiri sekaligus penutupan. Baik, saya lanjutkan. Teknik penulisan ringkasan. Terdapat dua teknik yang digunakan dalam menulis ringkasan, yakni pemadatan dan penghapusan. Yang pertama, pemadatan. Pemadatan dalam tulisan dimaksudkan untuk memilih intisari atau pikiran pokok bacaan. Dengan memadatkan isi bacaan, Anda berusaha untuk mengutarakan intisari dari bacaan. Ringkasannya hanya memuat gagasan-gagasan yang penting saja. Semua hal yang merupakan tambahan atau penjelasan tidak dicantumkan. Seperti layaknya sebuah pohon yang rindang, apabila bermaksud meringkasnya, Anda memotong dahan, ranting, serta daun-daunnya, sehingga hanya tinggal pohonnya saja. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara-cara pokok untuk memadatkan isi bacaan dapat dilakukan dengan cara berikut ini. Yang pertama, menggunakan satu kata yang dapat merangkum segalanya, yaitu kata yang luas artinya. Sebagai contoh, adjektif panjang. Buku-buku yang kerap kali terdiri atas serangkaian jilid-jilid yang tebal-tebal dapat diringkas dengan satu kata yang berjilid-jilid. Kedua, menggunakan sebuah klausa untuk merangkum. Misalnya, sebuah klausa dimanapun mereka berada dapat merangkum kalimat-kalimat yang berbunyi. Misalnya, entah mereka itu tinggal di kota, di dalam rumah tembok yang mewah, atau di dalam rumah gedek yang reot. Atau di bawah kolong jembatan, entah mereka tinggal di desa, di lereng-lereng, dan sebagiannya. 3. Menggunakan sebuah kata majemuk atau gabungan kata untuk merangkum. 4. Menggunakan generalisasi atau pernyataan-pernyataan umum yang merangkum. Lalu 5. Menggunakan kata penghubung, kata-kata pelancar
yang paling singkat. Nah, itu tadi teknik penulisan ringkasan melalui pemadatan. Selanjutnya melalui penghapusan. Teknik penulisan ringkasan dalam metode penghapusan, tidak semua yang dikatakan dalam sebuah tulisan adalah hal-hal penting. Jadi, hal-hal yang kurang penting dapat dihapus. Penghapusan dapat dilakukan pada 1. Pengulangan harus dihapuskan. 2. Bunga bahasa, persamaan, peribahasa, dan sebagiannya yang hanya berfungsi sebagai perhiasan bahasa. 3. Contoh-contoh, perincian-perincian, ilustrasi-ilustrasi, dan lukisan-lukisan yang bersifat penjelasan tambahan. 4. Segala sesuatu yang dianggap tidak penting atau hanya embel-embel. 5. Segala sesuatu yang dapat diandaikan, yang dapat diasumsikan secara masuk akal, tidak usah dimasukkan dalam ringkasan. 6. Segala sesuatu atau tuturan yang hanya bersifat pelancar. Mungkin hanya itu yang dapat kelompok 6 sampaikan tentang keterampilan menulis praktis. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Kami kelompok 6 izin undur diri dan akan dilanjutkan oleh diskusi dan tanya jawab di grup. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.